Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan ensiklopedi salat atau Salatul Mu'min jilid yang kedua. Di malam hari ini insyaallah kita akan bahas kelanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang pembahasan kurban. Ada catatan sebelum kita masuk dalam pembahasan malam hari ini, bahwa perlu dibedakan antara domba yang hilang buntutnya, apalagi bokongnya, dengan kambing yang hilang buntutnya. Sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan, untuk kambing, bila dia tidak punya ekor, itu tidak ada masalah. Pun kalau ekornya dipotong juga tidak masalah. Kurban tetap sah. Alasannya adalah karena pemotongan ekor kambing itu tidak berdampak pada badannya, dagingnya. Tetapi itu berbeda dengan domba. Kalau domba dipotong dengan sengaja, dihilangkan seluruh buntutnya, apalagi sampai bagian dari bokongnya, maka ini tidak sah. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam satu keluarga itu berapa kadar kurbannya. Ada di halaman 948 untuk bahasa Arab dan halaman 561, 557 untuk bahasa Indonesia. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesia, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Nomor 7. Seekor kambing hanya bisa untuk satu orang dan keluarganya, sedangkan satu ekor unta dan sapi bisa untuk 7 orang. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika dia ditanya, bagaimana proses kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia menjawab, satu orang bisa berkurban satu ekor kambing untuk dirinya dan juga keluarganya, di mana mereka ikut memakan dan memberi makan, sehingga orang-orang mulai berbangga-bangga hingga menjadi seperti yang kau lihat. Imam At-Tirmidzi rahimahullah berkata, sebagian ulama menerapkan praktik ini, demikian itu merupakan pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan seekor unta atau satu ekor sapi bisa untuk 7 orang. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, kami pernah berkurban satu ekor unta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang pula. Dalam sebuah lafaz disebutkan, kami pernah berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertahlil untuk menunaikan haji. Lalu beliau memerintahkan kami untuk bergabung dalam kurban unta dan sapi, yang setiap 7 orang di antara kami untuk satu ekor unta. Dalam lafaz lainnya disebutkan, kami pernah berangkat haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami berkurban satu ekor unta untuk 7 orang dan satu ekor sapi untuk 7 orang pula. Ya. Sampai di paragraf yang kita baca, kita simpulkan bahwa untuk kambing dan domba itu hanya boleh untuk satu keluarga. Kalaupun mau dikatakan satu orang, maka orang ini bisa meniatkan untuk dirinya dan keluarganya, bukan dirinya saja. Catat di dekat situ teman-teman. Satu kambing atau domba, satu keluarga. Berapapun jumlah anggota keluarganya. Misalnya seorang suami, istrinya 4, masing-masing dari istri punya anak 20. Nah, antum hitung memang berapa itu? Berapa sudah? 85? Satu suami 4 istri 20 anak kali 4. Meskipun 85 orang, boleh. Kalau ada yang bilang, saya dengar katanya satu orang. Kita katakan, betul, satu orang dan keluarganya. Saya dulu pernah ceramah di Saudi, di salah satu perkampungan namanya Ummul Hamam di kota Riyadh. Saya ceramah tentang kisi-kisi hukum seputar kurban.
Karena dapat rekomendasi dari kantor dakwah untuk saya ceramah. Kan tidak boleh sembarang orang ceramah di masjid-masjid Saudi. Saya dapat rekomendasi dari salah seorang masyayikh dari kantor dakwah untuk saya menyampaikan hukum kurban karena sebentar lagi mau Idul Adha. Apa yang saya sampaikan sudah saya ringkas. Kemudian pas pulang dari masjid ada yang WA. Mungkin dia kurang percaya. Dia bilang setahu saya itu bukan satu keluarga. Yang benar itu satu orang. Saya bilang satu orang benar. Di mana orang ini boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Lalu apa bedanya dengan kata keluarga? Kalau antum tidak percaya silakan cari fatwa-fatwa para ulama. Adapun untuk sapi, maka dia boleh satu sapi satu keluarga. Kalau mau patungan maksimal 7 keluarga. Boleh dicatat dekat situ maksimal. Artinya kalau satu sapi ternyata cuma 3 keluarga, boleh atau tidak? Boleh. Karena kata maksimal. Adapun unta, sebagian ulama ada yang bilang 10 keluarga. Pendapat yang lebih tepat, wallahu alam, untuk unta juga 7. Sebagaimana riwayat-riwayat yang tadi kita baca. Baik unta maupun sapi, maksimal 7 keluarga. Ini yang lebih tepat. Baik, sudah jelas ya? Kambing domba, satu hewan ini buat berapa? 1 keluarga. Meskipun jumlah orangnya banyak. Kalau untuk sapi dan unta, bisa untuk 1 keluarga. Tapi kalau mau gabung atau mau patungan, maksimal 7. 7 apa? Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Nanti ada paragraf yang akan kita baca. Nukilan dari fatwa Lajnah Daimah, mereka mengatakan 1/7 ini hanya orang, nggak pakai keluarga. Pendapat yang benar, sapi dan unta kalau mau patungan juga boleh 7 dan 7 ini keluarga juga, bukan orang. Kalaupun dibilang orang, maka orang dan keluarganya. Ini pendapat yang lebih tepat di antara 2 pendapat ulama. Coba dibaca dulu. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Demikian itu juga diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhum. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh Atha, Taus, Salim Al-Hasan, Amr bin Dinar, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Thawr dan Ashabur Ra'i. Tetapi bolehkah 1/7 unta atau sapi untuk 1 orang dan keluarganya, ataukah tidak boleh kecuali 1 orang saja? Terdapat 2 pendapat ulama dalam hal ini. Ya, di garis bawah itu. Kata-kata, walakin hal yujzi'u subu'ul badana atau subu'ul baqarah. Apa boleh 1/7 unta, 1/7 sapi ini untuk 1 orang dan keluarganya? Ataukah hanya boleh dengan hitungan orang? Tidak boleh pakai keluarga. Kata beliau, qaulani li ahli ilm. Dalam hal ini ada 2 pendapat ahli ilmu. Kalau 2 pendapat berarti yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh. Terus? Yang menjadi kecenderungan al-lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta adalah bahwa 1/7 unta atau 1/7 sapi itu tidak boleh kecuali untuk 1 orang saja. Ya. Diberi catatan di dekat situ. Pendapat yang lebih tepat, boleh 1/7 keluarga. Di antara yang berpendapat demikian, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz lebih pilih bolehnya 1/7 itu adalah keluarga, bukan hanya orang. Alasannya adalah karena itu bagian dari kurban. Kalau memang Nabi SAW sudah memperbolehkan domba dengan kambing itu 1 porsi kurban untuk keluarga, lalu kenapa 1/7-nya nggak boleh untuk keluarga? Pendapat yang lebih tepat, boleh untuk diniatkan 1 orang beserta keluarganya. Tambahkan catatan lagi dekat situ, maka tidak ada gunanya menggilir nama di dalam anggota keluarga bila yang punya uang hanya 1 orang. Maka tidak ada gunanya menggilir nama di antara anggota keluarga bila ternyata yang membiayai kurban itu hanya 1 orang. Misal bapaknya yang kerja, ibunya adalah rumah tangga, anak masih kecil-kecil. Yang punya uang di rumah itu siapa? Bapak. Di tahun ini pakai nama bapak, tahun depan nama mama.
tahun depannya lagi kakak, tahun depannya lagi adik. Padahal orang yang punya uang cuma satu. Maka tidak ada manfaatnya. Toh pahalanya untuk mereka semua, satu keluarga. Kecuali kalau kemudian bapaknya bilang, ini uang untuk kurban 4 juta, ayah hadiahkan buat Umi. Berarti sekarang yang punya uang siapa? Uminya. Jadi kemudian uminya yang mendaftarkan kurban, dia niatkan untuk si Umi beserta suami dan anak-anaknya. Tapi kalau ternyata hanya teknisnya, ini bawakan ke masjid ya, ini atas nama keluarga kita, pakai namanya abang, tidak ada gunanya. Karena itu tetap saja dihitung oleh Allah sebagai kurbannya ayah. Lanjut, sedikit lagi. Hanya Allah Azza wa Jalla yang lebih tahu. Sedangkan 1 ekor kambing boleh untuk 1 orang dan keluarganya. Saya kira sudah jelas. Ada yang mau bertanya tentang ini? Apakah berlaku waktu di kurban ini? Apa 1 tahun, apa 2 tahun? Maksudnya haul apa nih? Waktu apakah dia setiap tahun melakukan kurban atau 2 tahun sekali? Atau Setiap tahun apabila memang ada uangnya maka kurban setiap tahun. Tapi kalau uangnya misalnya tahun ini ada ya tahun ini ada. Tahun depan ternyata habis duitnya karena anak sekolah misalnya. Yang SD masuk SD, yang satu lagi masuk TK, yang kakak masuk pondok. Habis uang di tahun itu, tidak ada uang buat kurban. Maka mereka tidak berdosa. Tapi kalau memang ada uang tiap tahun, maka usahakan tiap tahun. Tanpa perlu ngutang sana, ngutang sini, memaksakan diri. 9. Di buku antum 8, di buku saya sudah 9. Saya nggak tahu yang mana hilangnya. Lanjut. Nomor 8. Terucap secara jelas oleh seorang muslim bahwa hewannya itu akan dikurbankan, sehingga hal itu menjadi wajib baginya, atau dengan menyembelihnya pada hari raya dengan niat berkurban. Jika statusnya sudah jelas, berlakulah padanya beberapa hukum berikut. Ya. Apabila seseorang sudah jelas pada dirinya, dia nyatakan tahun ini kita kurban. Ini uangnya. Bahkan sudah pergi ke tempat orang jual hewan, bahkan udah beli. Dia bilang ini saya beli, berapa harganya nih? 3.500.000 ini bayar. Kurbannya masih seminggu lagi misalnya. Saya titip sini Pak ya, tolong dirawat ya. Iya. Maka ini kan sudah jelas. Niat datang, bayar bahkan sudah, berarti dia sudah punya hewan juga. Maka berlakulah hukum-hukum berikut ini. Silakan. Pertama, hilang kepemilikan hewan itu darinya sehingga dia tidak boleh menjual, menghibahkan atau menggantinya dengan yang lain kecuali dengan yang lebih baik darinya karena dia telah mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibeli, sudah diniatkan untuk kurban, maka hewan ini tidak lagi dianggap punyanya. Ini sudah milik Allah. Kalau mau diganti, maka harus dengan yang lebih baik. Misalnya tadinya dia beli betina. Kalau mau dia jual, maka dia wajib ganti dengan jantan. Kalau tadinya cuma kambing kecil-kecil harga 3 juta, boleh dia jual lagi bila niatnya adalah mengganti dengan kambing yang lebih besar. Yang etawa misalnya. Kalau dia tadinya cuma punya sapi-sapi biasa, harga-harga belasan juta, boleh dia jual. Kalau dia sudah tahu nanti akan dia ganti dengan sapi limusin misalnya. Tapi kalau dia setelah dijual duitnya dipakai yang lain lagi, nggak jadi kurban tahun itu, maka dia berdosa. Karena dia sudah sembahkan untuk Allah sebenarnya, meskipun belum dipotong hewannya. Karena ini sudah jatuh kewajiban untuk dirinya. Terus? Kedua, dia tidak mempunyai hak mutlak terhadap hewan kurbannya sehingga dia tidak boleh menggunakannya untuk membajak, tidak juga memerah susunya yang dapat menjadikannya berkurang untuk dikonsumsi dirinya sendiri atau dibutuhkan oleh anaknya yang akan lahir. Tidak boleh juga dia memotong sedikit pun dari bulu atau yang semisalnya kecuali yang akan mendatangkan manfaat baginya. Kalaupun dia memotong bulunya, hendaklah dia mensedekahkannya atau memanfaatkannya. Tetapi mensedekahkannya adalah lebih afdol. Jika hewan kurban tersebut melahirkan, anaknya itu pun ikut disembelih bersamanya. Ya. Karena sudah diniatkan itu adalah untuk kurban, maka itu sudah tidak dianggap punyanya yang kemudian dia berhak untuk memanfaatkannya. Tidak
anggap sebagai punyanya yang dia berhak memanfaatkannya. Artinya dia tidak berhak memanfaatkannya lagi. Kalau itu sapi, maka sudah tidak bisa dipakai buat membajak sawah misalnya. Tandai yang bagian akhir distabiloi. Dan kalau seandainya hewannya ternyata melahirkan, maka anaknya juga harus dikorbankan. Tidak boleh dipelihara. Misalnya ketika disembelih, dibelah perutnya masih ada janin yang hidup. Sempat keluar, dipelihara, dikasih susu, malah dikembangkan lagi. Maka ini tidak boleh. Saya sudah kasih kaidah di pertemuan sebelumnya. Kalau janinnya lahir hidup berarti apa teman-teman? Kalau janinnya lahir hidup maka disembelih. Kalau janinnya lahir mati maka sudah cukup. Karena menyembelih mamanya dan mematikan mamanya berarti mematikan anaknya. Ketika saya sebutkan apabila dia lahir hidup maka disembelih, itu menunjukkan bahwa anaknya tidak boleh diambil dan dipelihara. Saya kira jelas. Ketiga, jika terjadi padanya suatu cacat yang menjadikannya tidak boleh dijadikan kurban seperti pincang yang benar-benar tampak. Ya. Jika terjadi cacat yang membuat hewan ini tidak sah. Coba sebutkan. Cacat-cacat yang minggu lalu kita bahas. Yang membuat menjadi tidak sah apa aja? Satu. Buta, jelas butanya, bahkan lebih parah. Terus? Pincang, yang jelas pincangnya. Bahkan yang lebih parah. Bukan cuma pincang, bahkan hilang satu kakinya. Tiga. Sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Keempat. Kurus dan terlalu kurus, bahkan dipegang tulang melulu. Tidak punya sumsum tulang. Kelima. Hilang seluruh tanduknya, bahkan kupingnya, atau hilang seluruh bokongnya. Bahkan tadi dikatakan untuk domba hilang seluruh buntutnya. Bila cacat ini terjadi, maka silakan. Maka ada rincian di sini. Jika cacat itu disebabkan oleh kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Kalau ternyata cacat itu tadinya tidak ada, belakangan ada, karena kelengahan si pemilik hewan. Misalnya dia sudah beli ke peternak, kemudian dibawa pulang. Sampai di rumah hanya ditaruh di kolong rumah. Sementara dia tahu rumahnya itu ada banyak hewan buas. Ada ular-ular piton misalnya. Terus hewan ini hilang, dicaplok. Caplok siapa? Dicaplok anjing galak misalnya. Hilang buntutnya dombanya ini. Digigit. Maka berarti ini kelengahan si pemilik hewan. Karena dia memelihara hewan tidak di tempat yang aman. Maka dia wajib ganti. Wajib ganti untuk apa maksudnya? Wajib ganti untuk apa mas? Untuk kurban. Karena hewan ini kan sekarang cacat. Dan cacatnya ini membuat kurbannya tidak sah. Berarti harus diganti dengan hewan yang sehat. Yang tidak cacat sebagai pengganti untuk kurban. Adapun hewan yang sekarang sudah tidak sah untuk kurban. Tapi sah untuk makan-makan. Lanjut. Sedangkan jika pincang itu tidak disebabkan oleh perbuatan atau kelengahannya, hewan itu boleh disembelih selama belum ditetapkan sebagai kurban. Adapun kalau itu bukan karena kelengahannya, maka tidak wajib untuk dia untuk menggantinya apabila memang belum ditetapkan sebagai hewan kurban. Misalnya dia baru bilang-bilang ini saya pikir-pikir dulu, tapi ini menarik nih hewannya. Kalau di DP berapa? Ya DP 500. Ini saya lagi pusing nih karena anak saya juga bentar lagi akan lahir. Artinya istrinya lagi hamil. Dia pusing mau dulukan mana ya? Apa kurban apa akikoh? Terus juga ada beberapa pilihan. Dia belum yakin meskipun sudah di DP, maka tidak wajib bagi dia untuk mengganti. Terus? Sama saja jika dia menazarkannya sebagai kurban, lalu dia menetapkan nazarnya tersebut. Tetapi setelah itu timbul cacat pada hewannya itu tanpa adanya perbuatan atau kelengahannya. Maka dari itu dia harus menggantinya dengan yang lebih baik.
Ini disebabkan karena tanggung jawabnya berkurban adalah dengan hewan kurban yang sehat, sehingga belum menunaikan kewajibannya kecuali dia berkurban dengan hewan yang sehat. Apabila cacat ini terjadi di tangannya si penggembala. Misalnya kita berakad sama penggembala atau kita berakad sama penjual hewan kurban. Pak, ini saya beli tapi saya titip dulu di sini. Dengan tanggung jawabnya tanggung jawab Anda, karena kan Anda yang punya lahan. Kalau nanti ada apa-apa, sebelum hewan ini menjejak rumah saya dengan selamat, maka tanggung jawabnya pada Anda. Lalu kemudian terjadi cacat, maka hak kita untuk minta ganti kepada si penjualnya atau si penggembalanya. Dan ini harus diperhatikan teman-teman, kadang-kadang bisa terjadi pertengkaran antara kita dengan si penjual hewan karena ini belum jelas diomongkan di depan. Kita maunya itu selamat sampai depan rumah. Pikirannya si penggembala, pokoknya saya cuma menggembalakan, saya cuma bantu kasih makan. Terjadi apa-apa bukan tanggung jawab saya. Nah, sebelum Anda bayar, sebelum kita beli itu hewan, ini dipastikan betul tanggung jawabnya siapa. Karena hewan itu sangat rentan untuk cacat manakala misal mau dinaikkan ke atas pick up. Yang mau dinaikkan misalnya sapi limosin. Beratan sapinya daripada pick up-nya misalnya. Atau pick up-nya ketika dijejak, goyang, dia jatuh ke samping. Saking besarnya itu sapi, patah kakinya. Nah, kaki sapi limosin berapa itu harganya? Itu kalau kelahi antara si pembeli dengan si penjual, panjang kelahinya nanti. Itu baru naiknya. Waktu dia lompat lagi ke bawah bagaimana? Ya, dan sepertinya setiap tahun kita kalau lihat-lihat di grup-grup gitu ya, kita akan dapati video-video hewan ketabrak mobil. Bahkan saya di tahun ini lihat hewannya itu dibeli mau dinaikkan ke perahu. Karena mau diantar ke seberang sana. Yang dia naiki bukan perahunya, yang dia naiki pokoknya dia masuk dalam laut pokoknya. Ya. Nggak jadi naik ke kapal. Nah, tanggung jawab siapa itu? Kalau itu harga sapi 40 juta, itu sangat potensi berkelahi antara penjual dengan pembeli. Ya, maka kalau kita memang mau beli, supaya kita bebas bertanggung jawab, maka kita bilang sama penjualnya, saya minta harganya ini adalah sampai diantar depan rumah dalam kondisi selamat. Lanjut. Keempat, jika hewan yang akan dikurbankan itu hilang atau dicuri bukan karena kelengahannya. Ya. Jika hewannya itu lari, hilang, dicuri, bukan karena kelengahannya dia. Terus? Dia tidak berkewajiban menggantinya kecuali jika hewan itu sudah berada di dalam tanggung jawabnya sebelum ditentukan. Ya. Maka dia tidak wajib untuk mengganti, kecuali kalau sudah berada dalam tanggung jawabnya. Seperti hewan itu sudah pindah ke area rumahnya. Kan kadang-kadang orang itu beli, setelah beli langsung dibawa pulang. Kalau kita ini tidak punya tempat menyimpan yang aman, khawatir kena hujan, khawatir digigit hewan, dan lain-lain, maka tidak usah dulu dibawa pulang. Nanti H-1 baru minta diantar. Lanjut. Hal itu dikarenakan hewan itu merupakan amanat yang diserahkan kepadanya. Dan orang yang diberi kepercayaan tidaklah bertanggung jawab selama dia tidak lengah menjaganya. Tetapi kapanpun dia menemukannya atau menyelamatkannya dari pencuri, dia tetap harus menyembelihnya meskipun waktu penyembelihannya telah berlalu. Ya. Bila hewannya hilang, kemudian ketemu. Tapi ketemunya misalnya tanggal 15 Zulhijjah, maka hewan itu tetap harus disembelih. Terus? Sebaliknya, jika hewan itu hilang atau dicuri karena kelengahannya, dia harus menggantinya dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi kalau pencurian itu karena kelengahannya dia, larinya itu karena kelengahannya dia bawa pulang tapi tidak diikat, dibiarkan begitu saja, kemudian lari dicuri orang, maka dia wajib untuk mengganti. 5. Kelima, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban, baik itu kulit maupun dagingnya. Konsekuensi yang lain, tidak boleh hewan ini dijual, baik kulitnya maupun dagingnya,
baik sebelum dia dikurbankan maupun sesudahnya. Tidak boleh dijual bagian-bagian dari hewan ini baik sebelum maupun sesudah dikurbankan. Terus? Jagal, yakni orang yang menyembelih, tidak boleh dibayar dari hasil hewan kurban tersebut. Itu harus distabiloi, di garis bawahi. Dan tidak boleh membayar jasa si penjagal dengan bagian dari hewan. Catat di dekat situ, yang boleh adalah dia dihadiahkan. Atau bila penjagalnya orang miskin, maka dia menerimanya dengan status sedekah. Bila jagalnya itu miskin, maka dia boleh diberi sedekah. Kalau dia bukan orang miskin, maka dia boleh diberi hadiah. Yang tidak boleh itu apa tadi? Dijual. Misalnya dia berkata, Pak, nanti tolong sembelihkan hewan saya. Nanti upahnya Bapak ambil aja dari hewannya, terserah yang mana. Oh ya sudah, saya minta kepalanya ya. Meminta kepala dengan status sebagai upah, ini tetap seperti jual beli. Bila demikian maka tidak ada pahalanya untuk si pengkurban. Semoga bisa dipahami. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Ali radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk menyembelih seekor unta, lalu mensedekahkan daging, kulit dan pelananya, serta tidak boleh memberi upah kepada jagal dari hewan tersebut. Ali berkata, kami memberinya upah dari uang kami sendiri. Ya, ini di garis bawahi. Ketika Ali mengatakan nahnu nu'tihi min indina, dan kami upah jagal itu dengan uang kami, menunjukkan bahwa ini arahan buat para panitia terutama, kalau mengumpulkan uang kurban dari jamaah, maka jangan kurbannya doang yang dikumpulkan, tapi juga duit pembiayaannya. Bilang, hewan kurban sapi A misalnya 3.500.000 plus 150.000. Diperjelas bahwa 150 di situ adalah uang jagal. Untuk menentukannya ya tanya dulu jagalnya. Bapak kalau jagal satu sapi berapa? Misalnya dia bilang, oh saya minta 500. 500.000 kalau bagi 7 orang berapa? Tinggal dihitung saja. Itu kan juga bukan cuma upah jagal. Nanti ada lagi upah orang yang kulit-kulitin. Lu beli kreseknya. Biaya kuponnya. Maka ini harus dikalkulasi dengan matang. Pakai duit sendiri. Terus? Dalam lafaz Muslim disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih unta dan menyuruhnya untuk membagi-bagikan unta tersebut secara keseluruhan. Daging, kulit dan pelananya kepada orang-orang miskin. Nabi tidak membolehkannya membayar upah tukang potong dari hewan tersebut sedikit pun. Akan tetapi jika dia membayar upah tukang potong dari hewan itu dalam jumlah sedikit karena ketidakmampuannya atau sekedar hadiah saja, yang demikian itu tidak ada masalah. Ya. Garis bawahi, stabiloi. Kalau jagalnya fakir, maka dia boleh dikasih hewannya. Statusnya apa teman-teman? Tadi saya udah bilang fakir. Statusnya apa? Sedekah. Kalau jagalnya orang mampu, maka dia juga boleh dikasih dari hewannya. Asalkan statusnya hadiah. Yang tidak boleh jadi upah. Terus? Yang afdol adalah membayar upah tukang potong itu secara penuh terlebih dahulu, lalu memberi sedikit daging dari hewan yang dipotongnya itu, Ya. agar Yang terbaik adalah upahnya dulu. Nanti kalau sudah dikresek-kresekin hasil potong-potongnya, baru si jagalnya dikasih. Jadi kasih dulu upahnya. Yang disepakati berapa? Misalnya 500, kasih dulu 500. Berapa Pak Wahyu? Satu orang berapa? Kalau untuk satu sapi. Berapa Mas? 900. 900? Buat potong kepala? 900.000? Oh sama kulit-kulitnya. Dia punya tim kali ya? Tim. Nah itu 900-nya diserahkan duluan. Baru nanti
Ini Pak tambahannya ya, Bapak 1 kresek, 1 kilo daging, 1 kilo daging, 1 kilo daging. Kenapa itu dianggap lebih baik? Alasannya? Agar tidak terjadi toleransi dalam hal upah dan supaya tidak terjadi timbal balik dalam masalah pembayaran. Ya. Supaya tidak ada lagi nanti, Pak, kemarin kan 900 kan? Iya. Nah ini kami kasih 800 saja sudah ya. Tapi nanti 1 orang dapat 1 kambing. 1 kilo ya. Akhirnya terjadi yang diterjemahkan tadi kan toleransi. Maksudnya nanti jadi tawar-menawar lagi. Akhirnya ujung-ujungnya ketika ya sudah deh enggak apa-apa 800 saja, diskon 100 tapi ganti daging. Ujung-ujungnya kayak jual beli daging seharga berapa? 100.000. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis. Yang lebih baik adalah kasih dulu upahnya. Dagingnya belakangan. Khawatirnya nanti kita setelah dapat daging lalu kemudian malah transaksi. Tapi itu tidak harus. Artinya kalau kita sudah yakin pokoknya uangnya belakangan aja. Takutnya nanti uangnya dikasih lari orangnya. Karena ada juga nanti tukang jaga lebih nyembelih. Oh mana tadi? Oh sudah pergi orangnya loh. Belum, ini masih ada banyak lagi yang belum dikulitin. Makanya nggak apa-apa. Upahnya belakangan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ulang pertanyaannya. Masalah yang tadi dicuri. Setelah dicuri, ketemu hewannya, lalu kemudian disembelih. Apakah langsung dibagi? Dibagi kemana maksudnya? Ini tanggal berapa nih ketemunya? Hah? Hewannya dicuri, lalu ketemu sebelum waktunya. Kalau sebelum waktunya ya nggak boleh disembelih dulu, gimana? Konstruksi dulu pertanyaan antum dengan baik. Karena hukumnya nanti kan takut salah-salah saya. Anggap aja ya, misalnya hilang tanggal 10. Tanggal 15 baru ketemu. Maka disembelih. Sebagai kurban, kan sudah diniatkan kurban. Lalu diapakan? Ya seperti sebagaimana biasa. Ada bagian yang dimakan oleh si pengkurban. Ada bagian yang disedekahkan bagi orang fakir miskin. Ada yang dihadiahkan bagi orang-orang yang tidak fakir miskin. Lanjut. 9 atau 10? 9. Boleh memakan hewan kurban dan mensedekahkannya. Beri catatan di dekat situ. Sebagian ulama ada yang mensunnahkannya, yaitu mensunnahkan makan. Bahkan sebagian lagi mewajibkan makan. Pendapat yang lebih kuat, sunnah ikut makan. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Dari Abdullah bin Waqid radhiyallahu anhu, dalam penjelasan mengenai memakan hewan kurban yang di dalamnya disebutkan, makan, simpan dan sedekahkanlah. Dalam sebuah lafaz disebutkan, makan dan jadikanlah bekal. Ini semua datang dalam bentuk fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Seperti kata kulu. Fakulu minha wa at'imu. Makanlah. Ini datang dalam bentuk perintah. Berikanlah makan. Maksudnya sedekahkan. Datang dalam bentuk perintah. Dan hukum asal dari sebuah perintah, konsekuensinya apa? Wajib. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan hukum wajib berubah menjadi hukum sunnah saja. Terus? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia bercerita, kami pernah menyiapkan bekal berupa daging hewan kurban pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat pergi ke Madinah. Tidak jarang pula dia berkata daging al-hadiyu atau kurban. Dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu di dalam hadisnya tentang makan daging hewan kurban yang di dalamnya disebutkan, makan, berikan kepada orang lain dan simpanlah. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu yang dia sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya disebutkan, kulu wa at'imu wahbisu awid dakhiru. Makanlah, berikanlah, sisihkan atau dan simpanlah.
Banyak dari ulama yang mensunahkan bagi orang yang berkurban untuk membagikan daging kurban menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk dimakan. Ya. Catat di dekat situ, sepertiga di sini maksudnya bagian. Porsi. Bukan timbangan. Sepertiga di sini maksudnya adalah porsi, bukan timbangan. Maksud saya begini, jangan sampai nanti dipahami ini timbangan. Lalu ketika kambing ditimbang misalnya jadinya anggaplah 15 kilo, lalu dibagi 5. Di mana 5 ini dikasih ke orang kaya 2 orang, sedangkan 5 yang lain dikasih ke orang miskin 10 orang. Yang dimaksud di sini bukan timbangan, tapi apa tadi? Porsi. Artinya bisa saja tergantung jumlah-jumlah kebutuhannya. Misal orang yang mau diberikan hadiah karena dia kaya hanya 3 orang. Orang miskinnya 20 orang. Maka orang yang 2 orang yang kaya tadi itu cukuplah 1 orang dikasih sekilo. Sedangkan untuk orang miskinnya dikasih misalnya sekilo. Kalau gak cukup dagingnya, oke kasih setengah kilo. Semoga dipahami. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Fakulu waddakhiru watasoddaqu. Makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Boleh catat lagi dekat situ. Sunnah ikut makan tidak bisa dilaksanakan kalau hewannya disembelih di daerah lain. Sunnah untuk ikut makan tidak bisa dilaksanakan kalau hewan kurbannya dilempar ke daerah lain. Orang Balikpapan, tapi uangnya dia kirim ke Palestina. Bukan gak boleh ya. Masalahnya adalah dia akan kehilangan sunnah ikut makan hewan kurbannya. Kecuali hewannya dikirim sekilo dari Palestina ke Balikpapan. Dan insya Allah busuk sampai di sini. Tapi apakah boleh atau tidak Ustaz? Boleh. Apabila memang ada kebutuhan di daerah lain. Misalnya di Balikpapan hewan kurban sudah begitu banyak. Ada daerah lain misalnya saja di mana ya? Sekitaran Kaltim ini. Ujung-ujungnya IKN sono-sono misalnya nggak punya hewan. Terus ada proposal minta buat masyarakat di sana. Maka boleh. Tapi ya konsekuensinya tidak bisa ikut kan. Terus? Sebagian ulama lainnya mensunahkan agar orang yang berkurban membagi daging hewan kurbannya menjadi 3 bagian. Dimakan sepertiga, dihadiahkan sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa athar yang telah membahas hal tersebut. Bisa dimakan sendiri, dihadiahkan, dan disedekahkan. Catat lagi dekat situ, dihadiahkan boleh kepada orang kafir. Untuk hadiah boleh kepada orang kafir. Yang tidak boleh itu adalah zakat fitrah. Kepada miskinnya orang kafir, hukumnya haram. Yang tidak boleh adalah zakat fitrah untuk miskin kafir. Adapun kurban dan infak-infak atau sedekah-sedekah lain maka boleh diberikan kepada orang kafir. Kalau di sini bisa dilakukan dengan cara dihadiahkan. Misalnya kita punya teman orang kafir tapi baik hati. Terus kayaknya mungkin bisa ditarik ke dalam Islam. Kita punya keluarga, dia kafir. Dia tahu kita lagi kurban. Kemudian kita kirimkan daging kepada dia, harapannya dia bisa masuk Islam. Maka ini boleh. Bahkan kalaupun gak ada harapan dia masuk Islam pun tetap boleh. Adapun disimpan maka tidak boleh apabila sedang musim kekurangan makanan. Kalau memang di daerah itu orang lagi kesusahan pangan, maka tidak boleh disimpan. Catat lagi dekat situ. Tidak boleh disimpan di musim kekurangan pangan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ini ada beberapa pertanyaan. Jika kita punya uang 24 juta, mana yang lebih baik, beli sapi 20 juta tambah satu kambing 4 juta atau sapi seharga 24 juta? Sebenarnya yang mana-mana boleh, semuanya boleh. Ya. Karena tidak ada juga larangan secara khusus satu keluarga menyembelih lebih dari satu. Nabi pernah punya 100 unta untuk dikurbankan. Maka ini boleh, mau beli sapi 20 juta tambah kambing 1 juta atau sapi 24 juta boleh semua. Ada juga cara yang insya Allah juga baik, adalah kalau antum punya kelebihan harta, maka kelebihannya antum kasih ke orang yang tidak bisa kurban supaya dia bisa ikut kurban. Misal antum uangnya hanya bisa 24 juta. Antum beli sapi 20 juta. Terus 4 jutanya kasih ke kakak kandung, adik kandung yang mungkin tidak bisa kurban, biar dia bisa kurban kambing. Bisa juga antum kurbannya 24 juta. Kan bisa dibagi 7. Nah dari 7 ini masukkan saja kakak antum, adik antum yang tidak bisa kurban. Jadi nanti satu sapi 3 keluarga. Bila memang masing-masing ini sudah berkeluarga ya, sudah menikah masing-masing. Semoga bisa dipahami. Intinya boleh semua. Ketika kurbannya satu orang satu keluarga, apakah harus diucapkan ke panitia juga niatnya? Tidak perlu. Tetapi yang lebih bagus adalah antum nyembelih sendiri. Di hari penyembelihan jangan nonton. Ngapain? Sembelih. Belum bisa, nah, kalau belum bisa latihan, cari dulu semangka, apa naskah apakah. Kalau tidak berani yang sapi, misalnya antum bisa pakai kambing. Supaya apa? Supaya nanti antum sembelih sendiri, karena itu yang lebih afdol. Dan antum meniatkan dalam hati, ya Allah ini dariku dan keluargaku, dari bapak ibuku yang sudah wafat sekalipun. Sudah kita pernah bahas ya. Hukum kurban di mana orang yang wafat diikutkan dalam niatnya. Boleh atau tidak? Boleh. Di pertemuan lalu dijelaskan bahwa janin yang lahir dari hewan kurban yang sedang hamil, bila kondisi mati maka halal dimakan. Ya. Bukankah hewan darat yang mati tidak disembelih dan tidak menyebut nama Allah statusnya bangkai? Dalilnya adalah zakatul janin zakatu ummihi. Penyembelihan pada janin itu terletak dengan menyembelih mamanya. Saya kira lebih jelas lagi. Menyembelih janin itu adalah dengan menyembelih mamanya, induknya, ibunya. Maka kalau ibunya
sudah disembelih dan janinnya mati, maka cukup. Itu kambing bayi bisa dimakan. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara ngolahnya. Ada yang pernah? Diapakan itu ya dagingnya? Jadi itu kayak kebab kambing muda itu kali ya? Mungkin ya. Kan biasanya yang 5 hal kan kambing muda. Nah ini bukan muda lagi, ini bayi. Mungkin lebih enak lagi dagingnya, mungkin. Tapi yang jelas kalau antum bingung kok dia boleh dimakan, jawabannya adalah karena dengan menyembelih mamanya berarti menyembelih dia. Atau penyembelihnya si janin itu terletak dengan cara menyembelih mamanya. Ada fenomena di masyarakat awam, di sekolah murid diminta uang patungan beli sapi kurban. Bagaimana status hewannya? Sah apa tidak? Jawabannya? Sah atau tidak? Tergantung. Kalau ini maksudnya adalah sapinya patungan seluruh anak-anak, maka tidak sah. Anak-anaknya misalnya sesekolahan ada 200 orang. 200 orang ini disuruh bawa duit 20.000. Berapa itu? Pokoknya disuruh sumbangan yang cukup beli sapi, oke? Ketika disembelih langsung disembelih, ini adalah atas nama anak-anak, maka tidak sah. Karena tadi sudah dikatakan untuk sapi maksimal 7. 7 apa? Bisa 7 orang, bisa 7 keluarga. Kalau dibilang orang berarti orang dan keluarganya. Lah ini 200 anak ini memang berkeluarga. Kecuali 200 anak ini adalah anak dari satu bapak. Lah kan enggak. Ini kan anaknya orang-orang macam-macam. Maka sudah lebih dari 7. Maka tidak sah. Supaya sah, maka hewan sapi yang sudah dibeli ini dihadiahkan dulu kepada orang yang tidak mampu. Misalnya di sana ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah yang tidak mampu. Maka sapi yang sudah dibeli oleh anak-anak dihadiahkan dulu kepada penjaga sekolah. Ketika itu sudah jadi punyanya, lalu kemudian dikurbankan, maka itu kurban siapa berarti? Kurbannya penjaga sekolah. Lalu anak-anak itu dapat apa? Dapat pahala. Karena membantu orang beribadah. Dan mereka dapat pelajaran. Kan maksudnya guru agama ngumpulin itu buat apa sih? Maksudnya guru agama buat ngumpulin duit itu buat apa? Buat anak-anak belajar. Belajar nyembelih, belajar kurban, belajar sedekah. Ya. Terakhir. Apa hukumnya sembelihan dari jagal yang kita tahu dia tidak sholat 5 waktu? Kalau memang sudah tahu jagalnya tidak sholat 5 waktu, maka tidak boleh dipakai. Kenapa tidak boleh dipakai? Karena pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat secara total, maka dia kafir. Pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama, orang yang meninggalkan sholat secara total, maka dia kafir. Istrinya harus minta cerai. Memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat, kafirnya. Karena Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa baina syirki wal kufri as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi perjanjian atau pembeda antara kita dengan orang musyrik dan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat secara total, maka dia kafir. Ini kata-kata Nabi. Maka jagal apabila kita tahu dia tidak sholat 5 waktu, maka tidak boleh dipakai. Tapi kalau secara umum misalnya, tapi jagalnya sholat aja kan Pak? Oh ya, insya Allah sholat. Setelah itu kita tidak tahu apakah dia sholat atau tidak. Yang penting secara pengakuan dia bilang dia sholat, maka sudah kita serahkan kepada Allah. Ustadz, gimana ya rasanya kalau tidak sholat 5 waktu terus kafir? Bisakah muslim aja? Sekarang saya ajak antum berpikir dan saya ajak antum memilih. Enak mana kira-kira, dikafirkan apa dimuslimkan? Coba ya. Para sahabat Nabi ketika mereka dulu masuk Islam, kan mereka tadinya kafir dan mereka tidak sholat 5 waktu. Begitu mereka masuk Islam, Nabi SAW tidak suruh mereka qadha seluruh sholat yang dulu mereka tinggalkan. Sampai sini paham? Kenapa mereka tidak disuruh oleh Nabi untuk mengqadha seluruh sholat? Karena kafir. Adapun kalau dia orangnya muslim, lalu dia tidak sholat 5 waktu, berarti dia berhutang kewajiban. Ya tidak?
Ya, kalau dia tidak sholat 40 tahun, sekarang usianya dia 45. Ya, sejak dia balik umur 10 sampai ke 45 ini berarti dia tidak sholat 35 tahun. Pakai kalkulator ya. Kalkulator. 35 tahun. Dikali 360 hari. Satu hari berapa? 5 waktu. Ada 63.000 sholat yang harus dia bayar hutangnya. Enak mana? Kafir sekalian apa muslim aja? Kalau kafir aja lebih enak. Begitu dia tobat selesai. Sholat yang terdahulu gak usah dibayar lagi. Malah kalau kita bilang muslim, antum capek sendiri. Begitu. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.